Mengapa Yesus harus dilahirkan sebagai manusia? Hari ini kita akan bersama-sama belajar sekaligus menjawab pertanyaan kebanyakan orang. Mengapa Yesus harus dilahirkan sebagai manusia? Ibrani 2 ayat 14 sampai ke 16. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Saudara, ini merupakan ayat yang luar biasa. Dan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, mengapa Yesus mengambil bagian dalam darah dan daging? Yang kedua, bagaimana caranya Yesus memusnahkan iblis? Dan yang ketiga, siapakah yang dimaksud dengan mereka? Yaitu keturunan Abraham yang dibebaskan oleh Yesus. Pertanyaan pertama, mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil bagian dalam darah dan daging? Banyak orang mengatakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, supaya Yesus bisa menjadi contoh buat manusia. Ini hanya sebagian kecil. Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil bagian dalam darah dan daging menjadi manusia. Tujuannya adalah untuk mati. Bukan untuk hidup, tetapi untuk mati. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Mengapa? Karena jika Yesus datang sebagai Allah, Yesus tidak bisa mati. Itulah sebabnya Yesus harus mengambil bentuk yang lain, yaitu darah dan daging, menjadi sama dengan manusia, supaya Yesus bisa mati. Dengan kata lain, Allah menyediakan sebuah kematian buat kita melalui anaknya. Nah, sekarang kalau kita lihat, menjelang hari Natal banyak dijual pajangan-pajangan bayi Yesus dibungkus kain lampin, dibaringkan di atas palungan, dan kebanyakan palungannya terbuat dari kayu. Ini tidak akurat ya, karena palungan sebenarnya, tempat makan domba yang sebenarnya bukan terbuat dari kayu, tetapi terbuat dari batu. Maria membungkus bayi Yesus dengan kain lampin dibaringkan di atas palungan, tempat makan domba yang terbuat dari batu itu. Ini menggambarkan kematian Yesus, di mana Yesus dibungkus kain kafan dibaringkan di atas kubur batu. Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil bagian dalam bentuk darah dan daging, supaya Yesus bisa mati. Jadi Yesus lahir untuk mati bagi kita semua. Katakan amin. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus mati? Banyak ayat Alkitab yang berkata bahwa Yesus mati untuk menghapus dosa kita dengan darahnya. Tetapi ada satu alasan lain yang kita harus tahu hari ini dari ayat yang tadi kita baca. Ada supaya oleh kematiannya Yesus Tuhan memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dengan kata lain, Yesus mengalahkan semua persenjataan iblis kepada dirinya. Senjata iblis adalah maut, maka Yesus menggunakan maut untuk menghancurkan maut. Siapa yang dimaksud dengan mereka yang dibebaskan Yesus di sini? Selanjutnya dikatakan sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Jadi kalau kita lihat konteksnya di sini, yang dibebaskan bukan malaikat-malaikat, tetapi yang ditebus dan dibebaskan oleh Yesus adalah keturunan Abraham. Kalau kita perhatikan yang dimaksud malaikat-malaikat di sini adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh, fallen angels, yang kita tahu Lucifer dan pengikut-pengikutnya. So, waktu Lucifer jatuh, sepertiga malaikat di surga mengikuti Lucifer. Pertanyaan berikutnya, mengapa Allah tidak menebus atau mengasihani malaikat-malaikat yang jatuh? Kenapa? Allah tidak pernah menebus malaikat. Iya, tetapi Allah menebus manusia. Allah tidak mengasihani malaikat, tetapi Allah mengasihani manusia. Mengapa? Karena malaikat jatuh bukan karena dicobai. Malaikat jatuh karena pilihannya sendiri. Tetapi manusia jatuh karena dicobai. Itu sebabnya dikasihani. Nah, sekarang kita harus berhati-hati dan membaca ayat firman Tuhan ini. Di sini dikatakan bahwa Allah mengasihani keturunan Abraham. Banyak orang berpikir yang dimaksud dengan keturunan Abraham di sini adalah keturunan Abraham secara natural, yaitu orang-orang Yahudi. Tetapi yang dimaksud dengan keturunan Abraham di sini adalah sekelompok orang-orang yang dibebaskan oleh Yesus dari perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. So, siapakah yang dimaksud dengan keturunan Abraham? Galatia 3, 28 dan 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Boleh katakan amin? Di ayat ke-29 dikatakan, dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Siapa di sini yang percaya kepada Yesus? Kabar baik buat kita semua. Kita semua adalah keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji-janji Allah. Katakan amin. Sangat menarik jikalau kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Iblis bisa saja mengambil siapapun dan melakukan apapun dari orang-orang yang bukan orang percaya, karena mereka tidak di dalam perlindungan Kristus. Sangat berbahaya kalau orang ada di luar Kristus. Mengapa? Karena di luar Yesus tidak ada proteksi, tidak ada perlindungan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita pernah melihat masih ada orang Kristen yang mengalami tragedi-tragedi mengerikan? Seperti dibunuh, dirampok, ditodong, atau mengalami kecelakaan. Kita harus mengerti bahwa membunuh, merampok, atau kecelakaan ini jelas-jelas pekerjaan iblis, bukan pekerjaan Tuhan. Memang tidak banyak orang percaya yang mengalami ini kalau dibandingkan dengan orang-orang yang di luar Kristus. Tetapi ada orang Kristen juga yang mengalaminya. Pertanyaannya, mengapa ini masih bisa terjadi? Nah, kita perhatikan kembali konteks ayatnya di Ibrani 2, 15 dan 16 tadi. Dan supaya dengan jalan demikian, yang membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dan dikatakan di ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Dengan kata lain, Yesus memusnahkan kuasa iblis untuk membunuh di dalam hidup orang-orang yang merupakan keturunan Abraham. Nanti kita akan cari tahu siapa yang dimaksud dengan keturunan Abraham yang sebenarnya. Itu sebabnya saya katakan tadi, hati-hati jika kita membaca ayat-ayat ini. Alkitab sangat berhati-hati menggunakan bahasa. Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah mengasihani gereja, tetapi Alkitab mengatakan Allah mengasihani keturunan Abraham. Siapakah keturunan Abraham? Nah, tadi di Galatia dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Kamu milik Kristus. Amin. Kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya di Galatia 3 ayat 6 dan ke-7, secara itu jugalah Abraham percaya pada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wow. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Nah, di sini dikatakan mereka yang hidup dari iman. Mereka itulah anak-anak Abraham. Yang hidup dari apa, saudara? Dari iman. So, tahukah kita bahwa banyak orang Kristen yang tidak hidup dari iman? Alkitab mengatakan jadi mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ada kata jadi di sini. Jadi kata jadi menyimpulkan ayat yang sebelumnya. Lihat ayat ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Katakan amin. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. So, sangat jelas sekali konteks iman di sini adalah percaya bahwa kita adalah orang yang benar sama seperti yang terjadi dengan Abraham. Bahwa kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatan, tetapi kita dibenarkan karena iman. Nah, tahukah kita banyak orang Kristen yang tidak mengerti tentang kebenaran karena iman, bahkan menentang kebenaran karena iman. Artinya mereka bukan keturunan Abraham. Galatia 3 ayat ke-8 dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Di ayat ke-8 mengatakan bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Apa topiknya di sini? Pembenaran oleh iman. Katakan amin. Jadi konteksnya sangat jelas. Semakin kita percaya bahwa kita adalah orang yang benar karena iman, maka kita adalah keturunan Abraham. Dan iblis tidak bisa menjamah kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 54 ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya inilah bagian kita. Nah, kita lihat ada orang yang naik pesawat yang begitu takut mati, takut pesawatnya jatuh. Kasih tahu kepada teman kamu yang duduk di sebelah kamu ketika naik pesawat bareng-bareng, jika dia takut kasih tahu aja. Tenang, saya ada di pesawat ini. Saya punya janji dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya naik pesawat, pesawatnya tidak akan pernah jatuh. Katakan amin. Jadi banyak orang punya konsep yang salah tentang kematian. Banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan kita matinya kapan, nasib hidup kita sudah digariskan kapan gitu ya. Di mana dan jam berapa matinya sudah ditetapkan.
Ini tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan dengan umur panjang akan kukenyangkan dia. Jadi kriteria umur panjang adalah kepuasan kita. Sebagian orang sudah puas kalau umurnya sudah mencapai 90 tahun. Tetapi sebagian orang belum puas umur 90 tahun. Tuhan, saya belum puas. Tuhan berkata, lanjut. Amin. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia, kata Tuhan. Alkitab mengatakan umurmu 120 tahun. Katakan amin. Nah, betapa pentingnya kita percaya sesuatu yang benar. Siapa yang dimaksud dengan keturunan Abraham? Mereka yang beriman. Imannya bagaimana? Percaya dibenarkan karena iman. Percaya dibenarkan karena iman bukan merupakan iman yang statis, tetapi percaya 24 jam terus-menerus kepada Tuhan. Tahukah kita banyak orang Kristen yang menentang kebenaran ini? Kebenaran karena iman. Jadi kenyataannya mereka yang milik Kristus tetapi mereka secara efektif mereka bukan keturunannya Abraham. Itu sebabnya Roh Kudus sangat spesifik sekali bukan disebutkan gereja yang dikasihani tetapi keturunannya Abraham yang dikasihani. Di ayat berikutnya Galatia 3:10 dikatakan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau kita percaya bahwa kita harus melakukan hukum Taurat terlebih dahulu, baru disebut sebagai orang yang benar, maka kita hidup di bawah kutuk. Sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita percaya dibenarkan karena iman atau dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Kita diberkati dengan berkatnya siapa? Nah, Abraham. Kalau sekarang ada penyakit di dalam tubuh kita, kalau sekarang kita ada masalah dalam bisnis kita, di saat kita percaya bahwa kita adalah keturunan Abraham, maka di saat itu juga sesuatu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus sedang mengajar di dalam salah satu rumah ibadat, di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun bungkuk karena dirasuki roh jahat. Lalu perempuan ini mendengarkan pengajaran Yesus dan Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Perempuan ini mendengarkan pengajaran Yesus, timbul iman, perempuan ini menjadi percaya. Di saat perempuan ini percaya kepada Yesus, perempuan ini dibenarkan karena iman. Di saat perempuan ini dibenarkan karena iman, sesuatu terjadi. Nah, apa yang terjadi? Yesus berkata, bukankah perempuan ini yang bungkuk 18 tahun harus dilepaskan karena dia juga keturunan Abraham? Mengapa perempuan ini harus dilepaskan? Karena dia keturunan Abraham. Mengapa dia disebut keturunan Abraham? Karena dia percaya. Iman dibenarkan karena iman. Jadi, kabar baik buat kita semua kalau kita percaya dibenarkan karena iman. Kalau hari ini kita sakit, kita kekurangan, kita percaya Tuhan akan berkata, kamu harus disembuhkan dan kamu harus diberkati. Karena kamu adalah keturunan Abraham. Boleh katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.